Hai, kamu apa kabarnya? Lagi seneng atau lagi sedih? Terus jam tidurnya kayak gimana? Apa mungkin jadi sering begadang? Please, ceritain di kolom komentar ya. Untuk sekarang, izinkan aku dulu untuk bilang maaf ya. Aku belum bisa buat konten yang berkualitas. Bisa buat cerita yang mungkin relate dengan teman-teman. Tapi aku janji akan terus selalu berusaha sampai akhir tahun ini. Dan akan selalu membuat konten tanpa henti. Doain aku ya teman-teman, supaya aku bisa sampai dengan garis finish. Amin. Terus aku juga mau eksperimen sih tentang arti konsistensi. Apakah mungkin dengan upload setiap hari bisa berhasil di YouTube? Soalnya aku pernah dengar syair yang berbunyi, batu yang keras akan hancur dengan air hujan apabila air itu jatuh dengan konsisten setiap harinya. Makanya aku mau membuktikan tentang hal itu. Tanpa kalian, channel ini gak bakalan berkembang. Jadi mohon bantuannya ya teman-teman. Aku juga mau bilang terima kasih atas apa yang telah diberikan kepadaku. Terima kasih ya sudah menemaniku. Oh iya, by the way, selamat bulan Februari ya untuk kita semua. Dan selamat ulang tahun untuk para pejuang hidup yang menyaksikan video ini. Semoga ada banyak hal baik yang akan datang menemani kita. Amin. Jadi episode kali ini tuh aku mau mengangkat topik tentang pencapaian. Are you guys ready to talk with me? Jadi tanpa harus berlama-lama lagi, mari kita mulai aja ceritanya. Bersama aku, Rizky dari Cerita Sebelum Tidur, menemani kalian mengudara dengan sebuah cerita yang semoga ada maknanya. Hai, kamu apa kabar? Kamu lagi apa? Apa kamu lagi capek? Kalau boleh tahu, capek karena apa ya? Apa karena beban? Apa karena beban? Apa karena masalah hidup? Atau mungkin kedua-duanya? Please, ceritain lagi ya. Kalau menurut aku, hidup itu seperti wanita. Terlalu rumit untuk dimengerti dan selalu minta banyak hal. Kadang ada kalanya aku juga ketawa bareng dengan semua orang. Kadang aku juga ngerasa bahwa aku bakalan fine-fine aja. Kadang ada kalanya juga aku menangis sendirian, tanpa teman dan tanpa senyuman. Yang ada hanya air mata yang jatuh setiap malamnya. Tapi entah kenapa, waktu malam semua pikiran-pikiran yang tidak menyenangkan itu selalu datang. Rasanya seharian yang sangat melelahkan jadi dibuat tambah lelah.
karena isi kepala yang akan selalu menghantui. Kadang waktu yang harusnya untuk relaksasi, aku malah menyalahkan diri sendiri. Apalagi saat dengar lagu yang menyentuh hati. Nambah mengingatkanku sama orang-orang yang udah pergi dalam hidupku. Kadang aku cuman menangis sendirian dan mikir, kenapa ya mereka pergi dari hidup aku? Apa yang mereka lakukan ya? Kenapa mereka pergi gitu aja? Rasanya masalah bahkan lebih enteng kalau kita itu bisa bersama-sama ngejalaninnya. Apalagi bisa punya teman cerita kayak kita ini. Tapi sayang, dalam hidup ini gak ada orang yang kupercaya. Karena mereka semua pergi tanpa bilang terima kasih. Makanya aku buat channel ini. Karena aku yakin kalian semua akan menemaniku sampai akhir. Dan bisa menambal kekosongan lubang di hatiku ini. Semua orang itu punya pendengaran yang baik. Tapi gak semua orang bisa ketemu sama teman cerita yang baik. Atau bahkan mungkin gak semua orang punya teman. Ada banyak orang yang selalu berjuang sendirian. Dan salah satunya aku. Aku bingung mau cerita kemana. Aku gak tahu ketika aku punya tempat cerita. Dan gak tahu kenapa ketika aku punya tempat untuk cerita, mereka itu bakalan pergi ninggalin aku gitu aja. Makanya aku berusaha buat video ini, meskipun juga gak ada yang nonton. Tapi sedikit banyaknya perasaanku ini bisa terobati. Kadang aku keinget lagi sama orang-orang yang lebih memilih pergi. Tapi ya, yang namanya hidup kan selalu ada orang-orang yang seperti itu. Dan ku yakin habis sedih itu pasti ada bahagia juga nantinya. Terus sedih lagi. Kayak gitu terus berulang seperti lingkaran setan. Ini itu rasanya seperti itu gitu. Susah dijelaskan dengan kata-kata. Jadi buat kalian yang mungkin sampai jam tidurnya rusak, yang mungkin rasanya sesak banget gitu ya, sampai bilang boleh gak sih istirahat sebentar, memikirkan dunia yang kejam ini. Terkadang aku ingin istirahat lebih lama lagi. Tapi aku yakin itu bukan berarti mati. Kalau misalnya itu tombol on off, maka off sementara itu kayak istirahat aja dulu gitu. Gak mikirin apa-apa. Soalnya aku lelah, ikat oleh isi kepala yang begitu kejam. Kalau lagi ketemu sama orang-orang tuh, aku tuh dibilang berharga. Tapi kok aku gak ada artinya ya di depan mereka.
Mereka bilang aku itu belum mampu menerima diri sendiri. Tapi percayalah, aku akan selalu mencoba dan terus mencoba. Jadi sekali lagi maaf. Maaf karena belum sekuat itu. Maaf karena belum bisa jadi sehebat itu. Maaf karena selama ini masih jadi orang yang banyak mengeluh. Tapi dari hidup yang melelahkan ini, aku jadi bisa belajar bahwa gak ada yang pasti di dunia ini. Gak ada yang abadi. Gak ada yang selamanya bakalan terus di samping kita. Jadi menyesali setiap orang yang udah pergi itu percuma aja. Karena datang dan perginya mereka tuh pasti selalu ada aja gitu masalahnya. Dan pasti akan selalu ada maknanya yang akan selalu bisa kita pelajari meskipun gak semuanya itu berarti. Terkadang bentuknya itu hanya sekedar perasaan-perasaan sakit yang bikin aku ngerasa semuanya itu gak ada artinya. Tapi aku percaya bahwa semua itu bisa kita jadikan pelajaran. Jadi nikmati aja prosesnya. Semua yang akan datang akan bilang selamat datang. Dan semua yang pergi akan selalu bilang selamat tinggal. Jadi pada akhirnya kita itu cuman punya diri sendiri. Untuk seluruh teman-teman aku yang lagi dengerin ini, kalau kalian lagi ngerasa capek atau kecewa, kalian jangan pernah bilang untuk menyerah ya. Mungkin kita itu hanya butuh istirahat sejenak. Mungkin hanya butuh merenungi atas apa yang telah terjadi. Dan ya, semoga dengan ini kamu selalu punya setidaknya sedikit tempat yang hangat untuk terus bisa senantiasa bisa menerima diri sendiri, untuk selalu memeluk diri sendiri, dan untuk selalu sayang sama diri sendiri. Jadi untuk semua perjalanan hidup itu pasti harus jatuh dan bangkit. Tunggu aja sampai berhasil. So, terima kasih ya. Terima kasih karena sudah sampai sejauh ini. Dan aku senang banget gitu. Kalian terus berjalan dan melangkah. Meskipun harus tertatih-tatih. Ya, mungkin hanya sekian yang bisa aku ceritakan. Kesimpulan dari ceritaku kali ini adalah capek dengan diri sendiri itu wajar aja terjadi. Tapi percayalah nanti juga berakhir dengan indah. Meskipun harus sendirian. Aku Rizky pamit undur diri. Terima kasih. Selamat malam.